Hal yang mungkin terjadi. Dalam waktu kurang dari 2 jam, radar kita lumpuh, pangkalan udara diserang, dan komunikasi militer terganggu total. Bukan oleh negara jauh, tapi oleh tetangga kita sendiri. Pertanyaannya bukan lagi siapa musuh Indonesia, tapi siapa yang paling siap menghancurkan kita jika perang benar-benar terjadi. Hari ini, kita bongkar fakta keras. Malaysia, Singapura, atau Australia? Siapa ancaman paling berbahaya bagi Indonesia? Indonesia sering merasa aman karena tidak punya musuh secara langsung. Tapi dalam strategi militer modern, ancaman tidak selalu datang dari niat jahat. Kadang, ancaman datang dari kemampuan perang. Negara dengan teknologi lebih maju, sistem lebih cepat, dan doktrin lebih agresif bisa menjadi ancaman serius, bahkan tanpa niat perang. Hari ini, kita tidak bicara politik, kita bicara realitas kekuatan militer. Malaysia, ancaman terendah. Mari mulai dari Malaysia. Secara militer, Malaysia bukan ancaman utama bagi Indonesia. Mereka tidak memiliki rudal balistik jarak jauh. Fokus mereka lebih ke pertahanan, bukan serangan. Kekuatan utama Malaysia ada pada rudal anti kapal seperti Exocet dan Harpoon, jet tempur modern dalam jumlah terbatas, sistem pertahanan udara yang mulai berkembang. Artinya apa? Malaysia mampu bertahan, tapi tidak dirancang untuk menghancurkan Indonesia dari jarak jauh. Jika konflik terjadi, kemungkinan besar hanya terbatas di wilayah laut atau perbatasan. Kesimpulannya, Malaysia adalah rival regional, tapi bukan ancaman strategis. Singapura, pembunuh cepat. Sekarang kita masuk ke Singapura. Negara kecil ini justru yang paling berbahaya dalam jangka pendek. Singapura tidak punya rudal balistik, tapi mereka punya sesuatu yang lebih mematikan: kecepatan, presisi, dan teknologi. Angkatan udaranya dilengkapi jet tempur kelas dunia. Sistem radar dan koman mereka terintegrasi penuh. Doktrin mereka jelas: jika terancam, mereka akan menyerang lebih dulu. Ini disebut preemptive strike. Dalam skenario perang, radar Indonesia bisa diserang lebih dulu. Pangkalan udara bisa dilumpuhkan dalam hitungan jam. Sistem komunikasi bisa kacau sebelum kita sempat merespon. Masalahnya, jarak yang terlalu dekat. Dari Singapura ke Batam, hanya hitungan menit. Ke Jakarta, tidak sampai 1 jam dengan jet tempur. Artinya, tidak ada waktu untuk salah. RSAF atau Republic of Singapore Air Force adalah angkatan udara paling canggih di kawasan ASEAN, paling siap untuk perang cepat, sangat berbahaya dalam 48 jam pertama konflik. Keunggulan Singapura, teknologi tinggi, pilot sangat terlatih, sistem terintegrasi, respon sangat cepat. Kelemahan Singapura, wilayahnya kecil, tidak punya depth defense, bergantung pada keunggulan awal. Kesimpulannya, Singapura adalah ancaman taktis paling berbahaya bagi Indonesia. Australia, pemain jarak jauh. Sekarang, kita lihat Australia. Berbeda dengan Singapura, ancaman Australia bukan cepat, tapi sangat dalam. Australia memiliki teknologi militer kelas dunia. Jet tempur stealth F-35, rudal jelajah jarak jauh seperti Tomahawk, sistem radar over the horizon yang bisa melihat ribuan kilometer. Artinya, mereka bisa menyerang tanpa terlihat. Dan bahkan sebelum Indonesia sadar sepenuhnya. Australia mungkin jauh secara geografis, tapi dalam era modern, jarak bukan lagi perlindungan. Yang membuat mereka lebih berbahaya adalah aliansi. Dalam konflik besar, Australia tidak akan sendirian. Mereka adalah bagian dari kekuatan Barat.
Kesimpulannya, Australia adalah ancaman strategis paling besar bagi Indonesia. Solusi? Konsep pertahanan Indonesia. Lalu, apa yang harus Indonesia lakukan? Bukan hanya sekedar beli senjata mahal, tapi lebih penting dan mendesak adalah membangun sistem pertahanan yang kuat. Konsep pertahanan masa depan Indonesia harus fokus pada beberapa hal berikut. Pertama, deteksi awal. Radar jarak jauh, sensor, dan jaringan informasi harus menjadi prioritas. Kedua, pertahanan berlapis. Bukan satu sistem mahal, tapi banyak sistem yang saling melindungi. Radar, drone interceptor, gun sistem anti-drone, misil jarak menengah. Ketiga, distribusi kekuatan. Jangan kumpulkan kekuatan di satu titik. Semua harus tersebar agar tidak bisa dihancurkan sekaligus. Keempat, perang murah versus mahal. Gunakan sistem murah untuk melawan ancaman mahal, seperti contohnya drone versus jet, gun system versus drone kamikaze. Karena dalam perang modern, bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling efisien. Dan sejujurnya, Indonesia punya peluang besar untuk menang dalam hal ini.